alasan Anda harus mengoptimasi akun sosial media ketika sedang beriklan. Nah, di sini konteksnya adalah iklan di Facebook Ads ya. Nah, di mana ketika teman-teman iklan di Facebook atau Instagram, itu teman-teman akan disuguhkan suatu iklan di beranda atau di stories gitu kan, atau di explore gitu. Nah, ketika teman-teman itu disuguhkan, ada dua pilihan. Yang pertama itu adalah klik CTA-nya ataupun klik nama akun sosial media bisnisnya. Karena ada kemungkinan si audiens yang melihat iklan kita itu selain ngeklik CTA untuk membaca penawaran di landing page atau halaman produk, mereka itu akan kepo dengan bisnisnya atau kepo dengan penjualnya itu siapa. Nah, ini kesalahan umum yang banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana, di mana ketika mereka menjalankan iklan, tapi di akun sosial medianya itu sepi dan juga tidak dioptimasi. Nah, jadi harusnya itu seperti apa? Nah, kita itu harus optimasi dari mulai paling atas sampai ke yang paling bawah. Di mana yang paling atasnya ini kita harus optimasi bio-nya. Nah, di mana bio ini kita harus tuliskan apa sih personal mission dari bisnis kita. Kita tuliskan misalkan bisnis ini ingin bla 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 gitu, atau membiarkan bla 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 bla. Nah, itu kan ada personal mission-nya di bio-nya itu. Lalu yang kedua itu adalah tidak ada kontak person ataupun link menuju ke kontak personnya. Di sini kita kan bisa menyantumkan situs website ataupun link tree misalkan seperti itu, ataupun langsung ke nomor WhatsApp-nya. Nah, jadi kan ketika orang itu buka akun Instagram Anda, kan mereka mungkin akan scroll dulu ke bawah melihat video-video Anda, melihat yang lainnya. Kenapa teman-teman di bio itu harus ditulis linknya atau kontak personnya itu? Karena mereka yang tertarik nanti akan langsung menghubungi Anda di link tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah save story ataupun highlight story, yang mana kita itu bisa memberikan ilmu atau memberikan edukasi di story-story tersebut. Anda kan bisa bikin misalkan ini konten A misalkan tentang budgeting, atau konten B-nya tentang planning, konten C-nya tentang ini. Nah, teman-teman itu bisa bikin highlight story-nya di situ. Nah, itu banyak yang tidak dioptimasi di konten story itu. Itu yang mengakibatkan orang-orang yang kepo atau orang-orang yang masih penasaran dengan produk yang dijual, tapi mereka ingin tahu dulu siapa penjualnya. Nah, itu leads yang masuk ke akun Instagram bisnis Anda itu akan mudah keluar kembali karena mereka tidak menemukan apa yang mereka harapkan. Nah, lalu yang keempat itu, yang terakhir adalah isi dari feed Instagramnya. Nah, isi dari feed Instagram ini juga teman-teman itu harus dioptimasi dengan memperagakan value dari produk yang teman-teman jual, khususnya ketika teman-teman iklan. Jadi ketika teman-teman itu misalkan mengiklankan produk alat olahraga gitu. Nah, teman-teman itu di dalam feed Instagramnya itu teman-teman harus peragakan kembali value-value dari alat olahraganya tersebut. Fungsinya seperti apa, untuk siapa, dan juga ketika menggunakan si peralatan olahraga itu efeknya apa ke mereka. Ataupun teman-teman itu bisa buat semacam testimoni dan lain-lain di konten video tersebut. Jadi misalkan teman-teman sedang ada rencana ngiklanin produk barbel misalkan. Nah, itu teman-teman juga di 6 atau 9 posting di Instagramnya itu harus membahas tentang barbel itu sendiri gitu. Jadi jangan dicampur-campur agar ketika orang yang kepo dengan barbel itu, ketika mereka buka Instagram Anda, mereka pun akan belajar mengenai produk yang teman-teman jual di konten feed Instagramnya gitu. Nah, ada lagi tambahan yang terakhir itu adalah manfaatkan fitur stories ketika teman-teman iklan. Nah, jadi ketika iklannya itu dijalankan, akun Instagram teman-teman itu seenggaknya harus aktif. Ada stories yang diposting di hari saat iklan dijalankan. Jika teman-teman itu lagi beriklan, seenggaknya di storiesnya itu ada status yang berhubungan dengan produk yang dijual gitu.
Misalkan di storiesnya itu teman-teman bisa adakan sesi tanya jawab atau Q&A, itu kan bisa seperti itu, ataupun teman-teman ngejelasin produk olahraga barbelnya itu, teman-teman bisa jelaskan itu di stories gitu. Dan juga di feed Instagramnya untuk orang-orang yang tertarik ataupun yang kepo dengan produk yang teman-teman tawarkan, mereka bisa belajar dulu, mereka itu tahu produk knowledge-nya dulu gitu. Jadi itu akan membangun kesadaran atau membangun imajinasi mereka terhadap produk yang teman-teman jual gitu. Jadi teman-teman itu nggak asal iklan dijalankan, tapi si akun sosial medianya itu kosong melompong gitu. Nah, ini saya akan ngasih contoh ke teman-teman, ada 2 akun yang jual mungkin alat olahraga di sini, dan juga yang ini. Nah, itu teman-teman bisa coba lihat perbandingannya atau perbedaannya di antara 2 akun yang saya tunjukkan tersebut. Nah, dari 2 contoh tersebut, teman-teman bisa tahu nih, akun Instagram seperti apa yang lebih menarik perhatian orang bisa beli. Nah, jadi kesimpulannya ketika kita iklan, teman-teman itu juga harus bisa optimasi akun sosial medianya. Tidak hanya optimasi landing page atau optimasi konten iklan, itu memang harus, tapi konten sosial media pun harus teman-teman optimasi juga. Karena ketika orang melihat iklan, ada 3 kemungkinan yang tadi saya sebutkan. Mereka akan skip iklan Anda, mereka akan buka penawaran Anda, call to action-nya, atau yang ketiga adalah mereka akan buka akun Instagram bisnis punya bisnis Anda gitu. Nah, dari ketiga kemungkinan ini teman-teman harus bisa optimasi ketiganya, di mana dengan mengoptimasi ketiganya ini kita bisa tahu nih masalahnya itu ada di mana. Nah, jadi untuk itu teman-teman harus bisa memaksimalkan akun sosial media teman-teman, mulai dari stories-nya, mulai dari bio-nya, mulai dari link di bio-nya juga, seperti link ke WhatsApp atau link ke produk Anda. Nah, teman-teman bisa taruh nantinya di Linktree, lalu link dari Linktree-nya itu teman-teman ditaruh di bio, itu bisa. Lalu yang keempat itu adalah teman-teman maksimalkan highlight dari story. Jadi teman-teman bisa save story di akun Instagram dan ditampilkan di beranda teman-teman. Dan yang kelima adalah optimasi dari feed-nya, di mana feed-nya itu juga harus mendemokan value dari produk yang sedang dijual. Setidaknya teman-teman punya 6-9 konten yang mengedukasi dari si produk yang sedang dijual. Jadi ketika orang tertarik dengan produknya, ada besar kemungkinan mereka akan masuk ke Instagram. Itulah kenapa Instagram atau Facebook teman-teman itu harus bisa dioptimasi juga. Nah, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.